Halo anak-anak cerdas, bertemu kembali di Helda Juliana Channel dalam video pembelajaran struktur dan fungsi akar dan batang. Part 1 IPA kelas 8 bab 3. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena telah menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang subur. Banyak jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia dan hewan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari yang pertama dia ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Struktur dan fungsi akar dan batang. Tumbuhan dibagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama Bryophyta atau tumbuhan lumut, 2 Pteridophyta atau tumbuhan paku, 3 Spermatophyta atau tumbuhan biji. Spermatophyta atau tumbuhan biji terdiri dari tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, Gymnospermae tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan juga terdiri dari Talophyta atau tumbuhan tidak berpembuluh. Contohnya lumut. Ada juga tumbuhan Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh. Contohnya tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Struktur dan fungsi akar. Adapun fungsi akar adalah yang pertama, menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral tanah atau medium tumbuhnya, dan menyimpan cadangan makanan. Jenis-jenis akar. Akar itu ada dikenal dengan akar serabut. Ini biasa pada tumbuhan monokotil. Contohnya pada akar tanaman padi, akar tanaman jagung, dan pada akar tanaman gandum. Akar tunggang. Ini biasa pada tumbuhan dikotil. Contohnya pada tanaman, akar kacang tanah, akar pohon mangga. Modifikasi struktur dan fungsi akar. Jadi akar itu mengalami modifikasi. Seperti yang pertama, akar tunggang berbentuk seperti tombak. Jadi di sini akar termodifikasi menjadi umbi akar dan fungsinya sebagai menyimpan cadangan makanan. Contoh pada tanaman wortel dan pada tanaman lobak. Yang kedua, akar serabut jika ditanam secara stek. Akar termodifikasi menjadi umbi akar. Akar tunggang bila tumbuh dari biji, fungsinya sebagai menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tumbuhan singkong. Yang berikutnya, akar gantung. Akar gantung menggantung di udara serta tumbuh ke arah tanah. Fungsinya menyimpan air dan udara. Contoh akar gantung dapat ditemukan pada tanaman anggrek dan pohon beringin. Akar penghisap. Akar penghisap melekat pada tumbuhan inang dan fungsinya untuk menyerap air maupun zat makanan dari inangnya.
Contohnya pada tanaman benalu. Akar pelekat. Akar pelekat itu seperti serabut dan memiliki cairan pelekat sehingga dapat melekat pada tempat tumbuhnya. Fungsinya untuk melekatkan batang pada tempat tumbuh. Contohnya pada tanaman sirih. Akar tunjang. Akar tunjang tumbuh ke atas hingga ke permukaan tanah. Fungsinya untuk menyerap udara. Contohnya adalah pada tanaman bakau. Akar pembelit. Akar pembelit tumbuh hingga seperti memeluk batang tumbuhan lain. Fungsinya melekatkan batang tempat tumbuh. Contohnya pada tanaman vanili. Akar lutut. Akar lutut tumbuh keluar dan membengkok kembali ke dalam tanah. Fungsinya agar tumbuhan menancap kuat ke tanah. Contohnya akar pada pohon tanjang. Di sini kita bisa lihat pada gambar dia seperti lutut ya nak. Akar banir. Akar banir bentuknya seperti papan yang disusun secara vertikal. Fungsinya untuk memperkuat batang agar tidak mudah roboh. Contohnya pada akar pohon randu. Akar napas. Akar napas yaitu cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan. Akar ini mempunyai banyak liang-liang atau celah-celah untuk jalan masuknya udara yang diperlukan dalam pernapasan. Contoh akar napas dapat ditemukan pada akar tanaman bogem dan akar tanaman kayu api. Struktur dan fungsi batang. Adapun fungsi batang yaitu yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai pengangkutan air mineral dari akar menuju daun dan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Jenis-jenis batang. Batang ada monokotil. Ini memiliki ruas-ruas batang yang jelas. Contohnya pada tanaman tebu dan pada tanaman bambu. Batang dikotil memiliki ruas-ruas batang yang tidak jelas. Contohnya pada tanaman mangga. Modifikasi struktur dan fungsi batang. Jadi batang itu memiliki modifikasi seperti umbi batang atau disebut tuber. Fungsinya menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya pada kentang. Rimpang atau rizoma. Fungsinya menyimpan cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Umbi lapis atau bulbul. Fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada bawang merah ataupun bawang bombay. Stolon merupakan cabang yang ramping dan panjang serta tumbuh ke samping di atas tanah atau di dalam tanah. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya pada tanaman stroberi, pada rumput teki. Sulur batang atau sulur cabang merupakan batang yang tumbuh dari ketiak daun. Fungsinya untuk membelit benda-benda yang disentuhnya. Contoh pada tanaman air mata pengantin.
Demikianlah video pembelajaran struktur dan fungsi akar dan batang yang bisa saya bagikan bagi anak-anak cerdas. Kiranya bermanfaat. Terima kasih.